Perkenalkan, nama saya Harifah Sanabila. Saya berasal dari kelas 1H, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pengetahuan. Di sini saya mendapatkan tugas individu dari mata kuliah Ilmu Pendidikan yang diampu oleh Ibu Ladia Gumisni, SPD MPIP. Tugas pertama ini adalah mereview sebuah buku ilmu pendidikan, di mana buku ilmu pendidikan ini ditulis oleh Dr. Handes Haji Abu Ahmadi dan Dr. Andes Nur Urdiyanti. Buku ini dibuat untuk FIP, IKIP, PGSD, dan SGPLB dan Fakultas Tarbiyah di Indonesia. Buku ilmu pendidikan ini diterbitkan oleh PT Bhinneka Cipta di Jakarta, Kompleks Perkantoran Mitra Mataram, Matraman, Blok B nomor 1 2 Jalan Matraman Raya nomor 148 Jakarta. Jumlah buku ini berisi 310 halaman dengan daftar isi ada 10 bab. Di sini saya akan mereview satu bab, yaitu bab pengertian pendidikan. Nah, yang akan saya ambil ada 4 poin. Yang pertama, arti pendidikan. Yang kedua, pentingnya pendidikan dan ilmu pendidikan. Yang ketiga, unsur-unsur pendidik. Dan yang keempat, jenis-jenis pendidikan. Nah, yang pertama mari kita bahas tentang arti pendidikan. Di sini arti pendidikan diartikan oleh para tokoh pendidikan. Yang pertama yaitu John Dewey. Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Nah, setelah arti pendidikan dari John Dewey, yang kedua yaitu dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Setelah itu lanjut kepada materi yang kedua, yaitu pentingnya pendidikan dan ilmu pendidikan. Mengapa sih pendidikan itu penting? Nah, dari hal ini dapat disoroti lewat yang pertama yaitu segi anak. Anak adalah makhluk yang sedang tumbuh. Oleh karena itu, pendidikan penting sekali karena mulai sejak bayi belum dapat berbuat sesuatu untuk kepentingan dirinya, baik untuk mempertahankan hidup, merawat diri. Semua kebutuhan tergantung ibu atau orang tuanya. Oleh sebab itu, anak atau bayi manusia memerlukan bantuan, tuntunan, pelayanan, dorongan dari orang lain demi mempertahankan hidup dengan mendalami belajar setahap demi setahap untuk memperoleh kepandaian, keterampilan, dan pembentukan sikap dan tingkah laku sehingga lambat laun dapat berdiri sendiri, yang semuanya itu memerlukan waktu yang cukup lama atau proses yang cukup lama. Lanjut dengan nomor 2. Nomor 2 yaitu sesi orang tua. Pendidikan adalah karena dorongan orang tua, yaitu hati nuraninya yang terdalam yang mempunyai sifat kodrati untuk mendidik anaknya, baik dalam segi fisik, sosial, emosi maupun inteligensinya, agar memperoleh keselamatan, kepandaian, agar mendapat kebahagiaan hidup yang mereka idamkan, sehingga ada tanggung jawab moral atas hadirnya anak tersebut yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini harus dilakukan dengan rasa kasih sayang orang tua kepada. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur yang ada dalam pendidikan ialah yang pertama komunikasi. Hal ini diartikan adanya interaksi hubungan timbal balik dari anak dengan orang tua atau pendidik, atau dari orang yang belum dewasa kepada orang yang sudah dewasa. Yang kedua yaitu kesengajaan. Komunikasi yang terjadi itu merupakan suatu proses kesengajaan perbuatan yang disadari oleh orang dewasa demi anak. Dan yang ketiga, kewibawaan.
Perbuatan orang dewasa hendaknya ada unsur wibawa dalam arti diharapkan baik secara sadar atau tidak anak yang belum dewasa tadi patuh akan didikan orang dewasa tersebut. Setelah wibawa tadi, ada yang keempat yaitu normatif, yaitu adanya komunikasi. Suatu norma baik norma adat, agama, hukum sosial, atau norma pendidikan formal. Dan yang kelima yaitu unsur anak. Nah, anak yang akan menerima pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kenalilah anak sebaik-baiknya bagi orang yang ingin memberi pendidikan atau menyampaikan pendidikan kepada anaknya. Dan yang keenam ialah unsur kedewasaan, baik secara fisik maupun psikis sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu jenis-jenis pendidikan. Yang pertama menurut tingkat dan sistem persekolahan. Setiap negara mempunyai sistem persekolahan yang berbeda-beda, baik mengenai tingkat maupun jenis sekolah. Pada saat ini jenis dan tingkat persekolahan di negara kita dari prasekolah sampai perguruan tinggi ada, yaitu tingkat prasekolah dan tingkat sekolah dasar. Yang kedua yaitu menurut tempat berlangsungnya pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan menurut tempatnya dibedakan menjadi 3 dan disebut dengan tripusat pendidikan, yaitu pendidikan di dalam keluarga, pendidikan di dalam sekolah, dan pendidikan di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu menurut cara berlangsungnya pendidikan dibedakan antara pendidikan fungsional dan pendidikan internasional. Yang keempat, menurut aspek pribadi yang disentuh jadi tidak menyentuh seluruh dari kepribadian anak didik. Kita kenal ada pendidikan orkes, pendidikan sosial, pendidikan bahasa, pendidikan kesenian, moral, dan seks, dan lain-lainnya. Yang kelima, menurut sifatnya pendidikan dibedakan menjadi yang pertama pendidikan informal, yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-harinya. Yang kedua yaitu pendidikan formal, yaitu pendidikan yang berlangsung secara teratur, bertingkat, dan mengikuti syarat-syarat tertentu secara ketat. Pendidikan ini berlangsung di sekolah. Yang ketiga, pendidikan non-formal, yaitu pendidikan yang dilakukan secara tertentu dan sadar, tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan yang ketat. Nah, dari 4 pembahasan tadi, kita berbicara tentang pendidikan. Sebetulnya pendidikan itu menyangkut usaha sadar membantu anak menuju kedewasaan, baik dari segi fisik maupun segi psikisnya, yang dilaksanakan oleh orang dewasa secara sadar dan penuh tanggung jawab kepada anak-anak yang dididiknya. Nah, pada saat ini pemerintah mengusahakan pendidikan mulai dari pendidikan kanak-kanak sampai pendidikan tinggi untuk menjawab apa yang tersebut dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam buku ini diuraikan secara lengkap mengenai gejala pendidikan, dasar dan tujuan pendidikan, alat dan faktor pendidikan, kewibawaan dan lingkungan, lembaga pendidikan, serta pendidik seumur hidup, dan sebagainya. Nah, buku ini sangat bagus sekali untuk dibaca dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, kita sebagai manusia sangat membutuhkan pendidikan. Karena pendidikan itu, jikalau tidak ada dalam kehidupan manusia, maka manusia ini akan sembrono aja hidupnya. Mungkin sekian review buku dari saya. Kalau ada kesalahan kata atau penyampaian isi buku, tolong dimaafkan. Karena sesungguhnya manusia tidak luput dari kesalahan. Maka dari itu, saya pamit undur diri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.